Ibu mohon untuk semuanya bisa semangat sampai akhir pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Ada. Siapa yuk? Ya, Magdalena. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah atas berkat dan anugerah yang telah kami terima pada hari ini Bapa. Di mana Tuhan kami dapat melalui satu malam yang lalu Bapa. Semua itu bukan dengan kekuatan kehebatan kami, melainkan karena kasih dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajarkan Bapa. Berkatilah kami Bapa, terus semangatilah kami Bapa, supaya kami dapat bekal di masa-masa yang akan datang. Berkatilah guru yang mengajar pada hari ini Bapa, semoga dia bisa memiliki semangat dan mendidik kami dalam hal-hal apa saja yang terbaik. Terima kasih Allah, doa kami yang tidak sempurna ini kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Kita silakan duduk. Nah, oke. Hari ini kita mau membahas mengenai materi kasus-kasus pelanggaran atau hak asasi manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Nah, Ibu absen dulu ya. Anestemi. Hadir Bu. Ardila. Hadir Bu. Armina. Hadir Bu. Enida. Hadir Bu. Atiria. Hadir Bu. Fatan. Hadir Bu. Kasih Suci. Hadir Bu. Kasih Hani. Litwina. Hadir, Bu. Litwina. Melina. Nyawadi. Hadir Bu. Neptatinus. Hadir Bu. Priska. Hadir Bu. Harapan Maya. Hadir Bu. Samuel. Hadir Bu. Septadian. Hadir Bu. Magdalena. Hadir Bu. Sutriani. Hadir Bu. Suci Feiman. Hadir Bu. Sirup Tema. Hadir, Bu. Sirup Tema. Ya. Junior. Hadir Bu. Nelvin. Hadir Bu. Ya. Ada semua ya. Ada namanya yang belum dipanggil? Iya. Ada semua ya. Nah, oke. Nah, kita masuk pada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian daripada hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ada yang bisa? Coba. Hak asasi manusia adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan Nggak apa-apa, jangan tunggu. Santai aja. Salah nggak apa-apa. dan kekuasaan untuk melakukan hal sesuatu. Sudah. Ada yang mau menambahi? Apa itu HAM? Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia ya, yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Contohnya apa aja? Ada hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, kemudian Hak untuk beragama. hak untuk memilih agama, menganut kepercayaan masing-masing ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ada hak untuk Memberi pendapat. menyatakan pendapat, yaitu contoh-contoh dari hak asasi manusia, hak dasar ya. Hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Paham ya? Sudah pintar untuk materi
materi yang sebelumnya. Berikutnya, Ibu mau kasih contoh-contoh kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sebelumnya, supaya kalian lebih bersemangat, kita nyanyi dulu. Ya, Bu. Oke, nyanyi satu lagu. Sebentar ya. Ya, Bu. Karena kita baru merayakan 17 Agustus kemarin, hari ulang tahun Indonesia, kita mau nyanyi Klik 2 kali. lagu sebelumnya berdiri dulu. Siap. Jangan ada yang ini ya. Karena kita mau menyanyikan salah satu lagu nasional. Tahu ya lagunya? Tahu. Hafal ya? Hafal. Didengarkan baik-baik ya. Jangan duduk. Masih banyak ternyata yang belum hafal, ya kan? Selain yang kedua kan? Iya. Mana yang setia, mana yang sedia? Oke, kita lanjut pelajarannya. Nah, pada materi kali ini tentang pelanggaran hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian daripada pelanggaran hak asasi manusia dan faktor apa yang menyebabkan pelanggaran HAM tersebut. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan mampu untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk tidak melakukan kesalahan demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi. Kelihatan yang di belakang? Nah, agar terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti kita masuk kepada pengertian apa sih pelanggaran HAM itu? Tapi sebelum coba lihat ini, perhatikan gambarnya. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Kemudian coba satu orang, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang terjadi di sini? Ya, Samuel bisa? Ya. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang tertera di atas. Maksud dari gambar di atas adalah sekelompok orang yang melakukan pembulian terhadap teman sekelas berupa mengejek, menyiksa, memperbudak teman tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat. Ada lagi yang mau menambahin? Kira-kira dari gambarnya ini?
manusia di lingkungan sekolah. Harapkan mudah-mudahan anak-anak ibu di kelas ini tidak ada yang menjadi pelaku ataupun jadi korban. Kalau misalnya ada korban yang melakukan seperti itu ke dia bisa melapor ke orang tuanya atau ke guru atau ke temannya, ya. Jadi di sekolah ini ibu harapkan tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak daripada teman-teman yang lain. Paham ya? Paham. Oke, berikutnya. Nah, ini ada lagi nih gambarnya nih. Coba siapa yang mau ini menyampaikan pendapatnya di gambar pertama, kira-kira itu apa? Ada seorang siswa, ya, ada beberapa siswa. Kemudian kalau ada yang mau ini, Magdalena, coba berdiri. Gambar yang pertama, coba lihat. Di situ ada apa? Ada siswa yang Ya, di gambar pertama itu ada siswa yang ditampar, ya dipukul. Mungkin ada kesalahannya sendiri, Bu, ataupun juga dia sudah memperbudak temannya yang tidak sesuai dengan hakikat seseorang. Kalau gambar yang kedua, yang satunya diejek karena cuma sendirian. gitu. Iya, Bu. Oke, ya, menurut Magdalena, tepuk tangan buat Magdalena. Ada lagi yang mau menambahin? Ada yang mau menambahin? Iya, coba. Iya. Saya mencoba menjelaskan gambar yang nomor 1 itu, mungkin setelah mereka itu sekelompok orang, ya, mereka membuli teman mereka dan diketahui oleh guru. Terus guru itu memberi pelajaran kepada mereka agar mereka tidak membuli teman yang cupu atau tidak memiliki teman yang lain. Nah, di gambar yang kedua itu mereka mengejek orang itu karena dia itu sendirian, gak punya teman. Nah, itu saja yang Masih bisa saya kelihatan katakan. kan? Masih kelihatan kan? Ya, silakan berikan tepuk tangan. Nah, oke, di gambar yang pertama, di situ ada siswa yang diberikan sanksi berupa pemukulan, ya. Tapi kalian setuju nggak ini? Coba. Tidak. Tidak, kenapa, Samuel? Menurut saya gambar pertama seharusnya guru tidak perlu memukul ataupun melakukan hal yang tidak sewenangnya terhadap siswa, karena siswa tersebut yang melakukan pelanggaran HAM tersebut juga mempunyai hak tersendiri berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa oleh guru. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Jadi ada yang setuju tadi Magdalena katanya karena mungkin karena siswanya melakukan kesalahan, ya kan? Iya. Kalau si Samuel tadi bilangnya kalaupun ada kesalahan tidak seharusnya dihukum, ya. Nah, menurut Ibu, kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, pantas nggak mendapatkan sanksi? Pantas. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, melanggar aturan, ya, kita sewajarnya mendapatkan sanksi atau hukuman. Tetapi kalau misalkan hukuman atau sanksinya itu dilihat sudah berlebihan, misalkan pemukulannya itu bisa sampai berdarah atau ada lecet atau segala macam, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi jatuhnya nanti penyiksaan. Betul tadi yang dibilang Samuel, anak-anak juga kan butuh ada hak untuk mendapatkan kasih sayang, ya kan? Iya. Mendapatkan ilmu, mendapatkan perhatian, kan begitu, ya? Itu merupakan hak asasi, ya, hak dasar kamu sebagai seorang siswa di sekolah. Tapi jika misalkan kamu melakukan pelanggaran aturan sekolah, maka bisa dikenakan sanksi. Paham, ya? Paham. Untuk berikutnya di gambar yang kedua juga ini ada seorang cewek yang lewat gitu, ya, di jalan. Terus kemudian
Digoda. Iya, digoda kan sweet katanya kan. Iya kan? Iya. Digoda dia karena dia jalan sendirian, mau kemana Mbak? Katanya. Digodain. Nah, menurut kalian ini salah satu pelanggaran hak asasi manusia nggak? Iya. Karena gambar tersebut. Pelecehan secara verbal. Iya. Ada lagi yang lain? Abu Samuel tadi mau menyampaikan apa? Sama. Pelecehan secara verbal ya. Ya kalau misalnya dia sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata sering gitu ya. Ada yang pernah seperti itu nggak mengalami kejadian seperti itu? Ada. Pernah. Biasanya kayak mana ininya yang dikata-katain? Hah? Merasa terganggu, tidak nyaman berarti ya? Iya. Kita lewat tiba-tiba diganggu, digodain seperti itu atau diejek misalkan atau misalnya digoda-godain dengan kata-kata kasar, kata-kata yang seperti melakukan pelecehan secara verbal, tidak nyaman kan? Apalagi kalau perempuan. Ya, nah jadi itu juga merupakan salah satu pelanggaran HAM karena kita merasa tidak nyaman. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak yang laki-laki nih, yang cowok-cowok kalau nongkrong-nongkrong ada cewek cantik dilihat ya kan? Iya. Sering gitu kan? Sering. Ada cewek cantik digoda-godai, mau kemana? Mau diantarin? Gitu kan? Iya. Iya, cewek-cewek iya kan? Berarti sering gitu ya? Iya. Nah ya itu dia ya, paham ya sampai situ ya? Paham. Nah berikutnya kira-kira ini apa sih pelanggaran HAM itu? Tadi kita udah cerita tentang gambar tadi. Nah katanya pelanggaran HAM itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengganggu, ya tadi mengganggu kan? Kemudian membatasi dan tidak menghormati hak dasar yang dimiliki oleh orang lain. Pelanggaran HAM. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok ya yang mengganggu atau membatasi dan tidak menghormati hak dasar yang dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, pelanggaran ini juga disebut sebagai tindakan melawan hukum. Ya, tindakan melawan hukum. Nah, lihat berapa banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali, ya, banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Ya, ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah. Ya, aparat pemerintah siapa aja? Ada polisi, ya. Iya. Kemudian aparat pemerintah kepada warga negaranya. Dan ada juga yang dilakukan warga negara terhadap sesama warga negara. Nah, ini ada jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, kelihatan? Kelihatan ya. Nah, jenis pelanggaran HAM ada dua. Dibagi menjadi dua, ada kejahatan biasa atau kejahatan ringan gitu ya. Iya, extraordinary crime dan kejahatan luar biasa atau kejahatan berat, extraordinary crime. Nah, kalau kejahatan biasa atau ringan itu yang seperti apa? Ada bisa jawab? Kejahatan biasa, kejahatan ringan artinya adalah pelanggaran HAM yang tidak berat, yang dia tidak mengancam nyawa seseorang, tapi jika ini tidak ditangani, tidak diatasi, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan tadi. Ya, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Dan contohnya apa? Pemukulan, penyiksaan tadi, kan dia tidak mengancam jiwa, membunuh, ya. Nah, tetapi kalau misalkan dia tidak diatasi, akan menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan. Nah, itu yang dimaksud dengan kejahatan biasa atau ringan. Atau contohnya lagi penganiayaan, pencemaran nama baik, dikata-katain yang tidak-tidak, difitnah. Nah, seperti itu contohnya. Paham ya? Paham. Nah, berikutnya ada kejahatan luar biasa. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini apa lagi? Nah, kalau kejahatan genosida, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang udah belajar tadi malam? Apa itu kejahatan genosida? Nah, jadi katanya kejahatan genosida itu adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok
dimusnahkan sebagian atau dimusnahkan secara keseluruhan. Paham ya? Paham ya. Jadi dia kejahatan genosida itu adalah kejahatan perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan sekelompok orang berdasarkan suku atau agamanya atau kelompok, ya, dimusnahkan dia. Nah, contohnya kalau di Indonesia ada nggak kejadian yang seperti itu? Nah, contohnya G30 SPKI, ya kan? Iya. Nah, dilakukan di situ pembantaian. Jadi kelompok-kelompok PKI katanya dulu pada tahun 1965 ya, dimusnahkan, dibantai, dibunuh, dihilangkan nyawanya, dimusnahkan. Nah, itu dia termasuk dalam kejahatan genosida. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan kepada warga negara atau penduduk sipil, ya, penduduk sipil. Secara sistematis gitu. Hanya ditujukan kepada misalkan seseorang atau misalkan sekelompok orang. Bedanya dengan genosida adalah kalau genosida dia berdasarkan kaum minoritas bisa gitu ya, atau golongan-golongan tertentu berdasarkan agamanya atau sukunya dan lain sebagainya. Paham sampai situ? Paham ya. Nah, berikutnya bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bentuknya di sini Ibu buat ada diskriminasi dan ada penyiksaan. Bentuknya ya, bentuknya. Nah, kalau diskriminasi itu adalah suatu pembatasan atau pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin ataupun etnik. Nah, ini contohnya misalkan dia berteman dengan yang seagamanya aja, mengkelompok-kelompokkan. Kemudian agama yang lain gak ditemani gitu. Atau misalkan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Gitu ya. Mendapatkan perlakuan yang berbeda berdasarkan agamanya ataupun sukunya ataupun etniknya. Paham ya? Itu diskriminasi. Kemudian penyiksaan, perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderita baik itu jasmani maupun rohaninya ya, dalam bentuk penyiksaan. Ada banyak kasus-kasus itu ya, disiksa, kemudian dibunuh gitu. Nah, itu bentuk daripada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berikutnya apa yang menjadi penyebab gitu ya? Apa yang menjadi penyebab kira-kira kenapa masih ada aja yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Nah, jadi katanya ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, jadi kalau faktor internal itu adalah yang dari dalam, ya, yang memicunya dari dalam si pelaku itu. Apa aja? Nah, ada yang pertama karena sikap egois, mementingkan diri sendiri. Kita seperti itu, mementingkan diri sendiri, nggak peduli kita akan hak orang lain. Yang kita tahu hak kita aja, tapi kewajiban kita nggak kita laksanakan, ya kan? Iya. Nah, kemudian adanya rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia. Nggak tahu kita membedakan mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban. Nah, itu tanya sekarang, kalian apa itu yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan, ya kan? Kalau hak itu yang kita dapatkan, yang kita miliki. Nah, jadi dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban ini harus seimbang, ya. Jadi kita nggak hanya nuntut mana hak kita aja, tapi kewajiban juga harus dilaksanakan. Namanya kayak di sekolah. Hak kalian di sekolah apa? Tadi udah Ibu singgung. Mendapatkan ilmu, mendapatkan kasih sayang. Nah, kewajibannya apa? Belajar, menaati peraturan sekolah, ya kan? Iya. Kalau kalian nggak mau belajar, gimana gurunya mau memberikan ilmu? Berarti haknya nggak bisa didapat.
eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang berada dari luar diri daripada manusia itu. Ya, kenapa dia melakukan pelanggaran? Nah, yang pertama karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang. Itu ya, penyalahgunaan kekuasaan karena dia berkuasa, akhirnya dia bertindak sewenang-wenang. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, ya sering gitu kan, yang dia mencuri mencuri ayam. Iya. Pernah mencuri ayam? Iya. Nah, kalau mencuri ayam misalnya hukumannya besar banyak gitu ya hukuman penjaranya, tapi yang korupsi bermiliar-miliar hukuman penjaranya ringan sedikit. Nah, ada ketidaktegasan daripada aparat penegak hukumnya. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi, banyak sekarang ya penyalahgunaan teknologi itu kita lihat di media sosial. Nah, kemudian adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara masyarakat kita. Banyak yang kaya dan banyak juga yang miskin, jomplang gitu. Jadi ada kesenjangan. Ini yang mengakibatkan banyak orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran HAM, mencuri, baik itu mencuri, membunuh, ya, dan lain sebagainya. Sampai situ paham? Paham. Mau bertanya? Tidak? Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini Ibu mau kasih tahu dalam pembelajaran kita kali ini tentang kasus pelanggaran HAM. Nanti Ibu akan bagikan LKPD sama kalian. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut per kelompok. Ibu akan bagi kelompok. Nah, kemudian nanti kalian akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di LKPD-nya. Kemudian nanti kalian akan tampilkan, presentasikan, sajikan di depan hasil diskusi kalian. Kemudian ini ada project, ya. Project apa itu, Bu? Nah, projectnya adalah kalian akan membuat sebuah seruan ajakan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia tadi. Paham? Paham. Jadi nanti kalian akan buat project, entahkah itu dalam bentuk video, dan kalian akan upload di media sosial yang kalian punya, entah itu TikTok, entah itu Facebook. Ada yang main TikTok di sini atau enggak? Ada. Semua punya akun TikToknya. Iya. Jadi media sosialnya dimanfaatkan untuk belajar dulu ya, jangan hal yang lain. Nah, nanti kalau sudah diupload, siapa yang jumlah like-nya banyak itu yang akan mendapat nilai terbaik. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Paham ya? Ya. Oke, bagi kelompoknya sekarang juga. Mana tadi absennya? Oke, kelompok 1. Bentar ya. Ya, Bu. Kelompoknya berdasarkan ini aja ya, yang kemarin kelompoknya ya. Ya. Ini lagi ya. Nah, yang kemarin itu kelompok 1 siapa aja? Oke, silakan berpindah tempat ke arah sini. Orangnya aja berpindah, lampunya nggak usah. Yang kelompok 2 siapa? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 3.
mereka loh yang. Iya udah lama mereka keluar. Paling cuma 15 menit tadi. Entah yang terputus atau keluar nggak tahu. Sudah, yang sana ini kelompok dua. Tulis nanti nama-namanya ya. Ya dulu. Nah, kelompok satu ibu mau ganti namanya menjadi kelompok Pancasila. Catat ya, kelompok Pancasila berarti ya? Iya. Kedua kelompok Undang-Undang Dasar. Yang ketiga kelompok Bhinneka. Yang keempat kelompok NKRI. Jadi nggak sebut 1, 2, 3, 4 ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka, dan NKRI. Nah, silakan coba dibaca dulu, dicermati. Apa yang ada tugasnya di situ? Kelompok satu untuk masalah yang satu ya. Kelompok dua untuk masalah yang nomor 2. Sedangkan yang ketiga untuk kelompok untuk nomor yang ketiga. Itu juga dengan nomor 4. Sudah dapat masing-masing? Coba kalian diskusi aja. Silakan diskusikan mengenai, coba lihat itu di LKPD-nya ya. Nah, silakan baca dan cermati kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di bawah ini. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada selembar karton. Nanti Ibu kasih kartonnya. Kemudian berikan solusi atas permasalahan yang ada di situ. Dan kalian akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas nanti. Oke? Kemudian buatlah ajakan atau seruan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang poin 5 ini berarti video tadi ya. Sudah Ibu jelaskan. Oke, untuk yang pertama, kasus nomor 1 itu kelompok Pancasila. Kelompok Pancasila. Nah, di sini apa kasusnya? Kasus kekerasan terhadap anak di Serpong. Ya, korban dipukuli dan dianiaya. Silakan baca kasusnya, kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di bawah. Nah, permasalahan apa yang ada di situ? Kemudian apa yang menjadi masalah? Paham ya kelompok Pancasila? Paham. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang bagian C. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut apa? Sudah? Kemudian jenis pelanggaran hukum apa yang dilakukan? Yang dilanggar. Berikutnya ketentuan perundang-undangan apa yang dilanggar. Kemudian sanksi yang mungkin akan diterima si pelaku. Dan solusi. Kira-kira menurut kelompok kalian solusi apa yang bisa dilakukan supaya mencegah kasus tersebut tidak terulang? Paham ya?
Nah, gitu juga dengan kelompok 2, 3, dan 4, cara kerjanya sama. Tapi kasusnya berbeda. Kalau untuk kelompok undang-undang berarti dia yang nomor 2. Tentang apa yang nomor 2? Kasus perundungan atau bully di sekolah. Ya kan? Iya. Nah, kemudian nanti jawab soal yang ada di bawahnya. Jenis pelanggaran apa yang terjadi? Apa peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Kemudian apa sanksinya? Kemudian solusinya apa? Kelompok Bhinneka nomor 3, kasus yang nomor 3 mengenai apa itu? Kasus pelecehan seksual dalam lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Nah, ada kasusnya di situ kan? Ada. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Paham? Paham. Kelompok 4 NKRI. Nah, di situ ada kasus bully yang menewaskan siswa SD di Tasikmalaya. Tahu nggak baca berita ya? Iya. Tahu kasusnya itu kan? Yang dia divideokan memperkosa kucing. Iya. Ada itu. Nah, itu silahkan dianalisis. Ibu kasih waktunya 15 menit. Cukup? Atau 20 menit? Cukup ya? Cukup 20 menit. Nanti akan dipresentasikan dan kelompok yang lain boleh bertanya atau menyampaikan pendapatnya mengenai kasus pelanggaran HAM yang disampaikan oleh temannya yang lain. Oke? Paham? Paham. Diskusi. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanya sama ibu.
Tadi terputus loh dia. Mori apa katanya tadi? Coba cek ya.
diskusi.
faktor penyebab daripada seperti mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, 5 menit ya. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kekerasan terhadap anak. Saya sebagai moderator, saya memberikan kesempatan kepada teman kami untuk membacakan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Baik, kami akan membacakan kasus kekerasan terhadap anak di Serpong, korban dipukuli dan dianiaya. Kasus kekerasan terhadap anak
berinisial MJA 16 terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pelakunya juga masih berusia belia. Kasus ini terungkap setelah video peristiwa kekerasan tersebut viral di media sosial. Orang tua dari MJA menemukan banyak foto dan video penganiaya saat pengecek telepon seluler atau ponsel anaknya. Dalam video tersebut, MJA dirundung oleh sejumlah pelaku. Total ada 4 video yang beredar di media sosial. Tak hanya berundang, pusat pelayanan terpadu perdagangan perempuan dan anak. Tindakan pelaku dalam video tersebut, kategori kekerasan fisik, tidak hanya berundangan atau bulian, sebab ditemukan sejumlah bekas luka pada tubuh korban. Korban mengalami kekerasan fisik karena menunjukkan ada bekas luka di bibir korban dan di siku tangan kiri. Ujung kepala UPTD P2TP2A Tangerang Selatan, Tri Purwanto saat ditemui di kantornya Rabu 18 bulan 5 2022. Belakangan diketahui bahwa korban yang berupa anak laki-laki tersebut berinisial MJA dan berusia 16 tahun. Korban disudut rokok dan ditusuk dengan obeng dalam video yang beredar. Tempat MJA dipaksa menjulurkan lidahnya dan kemudian terduga pelaku menyudutkan rokok ke lidah MJA. Ada total 4 video yang menunjukkan tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam video lainnya yang beredaran, terlihat 4 orang anak sedang mengerubungi korban. Salah satu pelaku tampak memegang obeng yang kemudian ditusuk-tusuk ke tubuh. Korban, enggak, jangan, ampun, ujar korban. Dikutip dari video tersebut, mendengar teriakan korban yang membelas, keempat terduga pelaku mau tertawa dan tetap melanjutkan aksinya. Nah teman-teman, kami telah mempresentasikan salah satu penganiayaan atau bullying di sekolah, dan sekarang kami membuka pertanyaan. Ada beberapa ragam kekerasan yang dilakukan, yaitu fisik, emosional, penganiayaan, pelantaran, kekerasan seksual, adopsi ilegal, penculikan, dan perdagangan. Perilaku kekerasan tersebut termasuk anggota keluarga, teman sebaya, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dampak kekerasan kepada anak yaitu penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, luka pada tubuh anak, kecemasan, depresi, rendah diri, menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, membawa senjata, konflik dengan hukum, kekerasan pada pasangan perundangan, sering bolos setelah lulus menjadi pengangguran, sering berhutang. Itulah beberapa ragam
kekerasan atau perilaku kekerasan dan dampak terhadap anak. Sudah Bu. Silakan buka termin untuk pertanyaan bagi ada teman-teman. Baik teman-teman, bagi ada teman-teman semua yang masih belum paham dengan arti kekerasan terhadap anak, saya akan membuka termin pertama untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok Pancasila. Kami ingin bertanya dari kelompok NKRI. Pertanyaan kami, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut apa? Oke, bisa menangkap? Bisa. Oke, simpan dulu pertanyaan yang berikutnya kelompok. Iya, kelompok Bineka silakan. Baik, kami akan memberikan pertanyaan kelompok Pancasila dari kami kelompok Bineka, yaitu pertanyaannya solusi untuk mencegah berulangnya kasus tersebut. Baik, terima kasih. Solusi. Apakah solusi untuk mencegah berulangnya kasus Oke, tersebut? apa solusinya? Ya, silakan dijawab. Tadi apa penyebab? Apa penyebab? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok NKRI. Dengan pertanyaan, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut? Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu satu, adanya egois atau mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran HAM. Ketiga, sikap tidak toleran. Sudah? Apakah kelompok NKRI sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Sudah ya, jadi tadi ada faktor apa aja penyebabnya? Egois, Tidak toleran, toleransi, dan kesadaran yang rendah. Berikutnya, solusi pertanyaan dari kelompok Bineka. Apa solusi? Apa solusinya? Jalan keluarnya? Yuk. Adapun solusinya adalah Pertanyaan dari kelompok Bineka. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Satu, hukum menimbulkan efek jerah kepada pelaku. Dua, menyediakan psikolog untuk mengembalikan posisi korban seperti semula. Ketiga, menyediakan sarana prasarana tempat bermain anak membentuk PKPAI. Apa udah jelas? Memberikan psikologi pendampingan kepada anak, menjerat pelaku, ya kan? Kemudian memberikan pendampingan yang dilakukan oleh PKPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Cukup? Cukup. Baiklah. Baiklah teman-teman,
kami telah memprestasikan kekerasan terhadap anak, dan kami akan menyelesaikan hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, yuk silakan dibuka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Undang-Undang Dasar akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Enida. Dan sebelum itu, perkenalkan nama kami. Nama saya Nyarwati Laia. Perkenalkan, nama saya Nyawadi Sayadawa. Perkenalkan, nama saya Samuel Firda Wijaya. Perkenalkan, nama saya Indah Cebua. Kenalkan, nama saya Tabujaya Daya. Baik, saya akan membacakan kasus yang kami analisis. Kasus perundungan atau bullying di sekolah. Bullying di sekolah juga merupakan contoh pelanggar HAM ringan. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA Negeri di Jakarta mengaku dihardik, dipukul di cengkram oleh 3 seniornya hingga lembab-lembab hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam atau kaos singlet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Nyawadi Sayadawa. Baik, setelah kami membaca kasus tersebut, adapun faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, yaitu faktor internal, yaitu egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan sikap eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu bully atau perundungan, merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif yang dilakukan satu atau kelompok orang terhadap pihak yang lemah dengan tujuan membuat rasa ketakutan dan tidak nyaman, dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan berulang, biasanya bermuatan kekerasan, penghinaan. Dan adapun jenis-jenis bully yaitu verbal bully. Contohnya meledek, mencaci, mencela, sarkasme, mengancam, dan pengkoling. Kedua, sosial bully. Contohnya mengabaikan, pura-pura baik, mempermalukan, menguncil, menyebar fitnah. Ketiga, cyber bully, yaitu menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain melalui pesan, gambar, video, ataupun tulisan. Yang terakhir, physical bullying, yaitu memukul, meludahi, merusak barang, menjegal, pelecehan seksual, atau menyentuh bagian tubuh tanpa seizin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Samuel. Ketiga yaitu ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
yaitu pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Adapun dampak dari pelanggaran HAM tersebut yaitu depresi dan sering murung, kedua, kehilangan selera makan, ketiga, sulit berinteraksi kepada sesama teman, keempat, kehilangan konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta rupiah. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut yaitu diperketatnya aturan sekolah, kedua, diberlakukannya hukuman terhadap pelanggar HAM tersebut. Sekian dari penjelasan kami kembalikan kepada moderator. Demikian dari penjelasan hasil diskusi kami. Jika ada yang belum paham bisa ditulis. Silakan kelompok. Iya, dari kelompok Bineka. Kami dari kelompok Bineka. Pertanyaan di sini, apa dampak terhadap anak yang dibully? Oke, lanjut. Baik, dari kelompok Pancasila. Menurut kelompok kalian, solusi jika kita menjadi korban bully. Apa solusi jika kita itu menjadi korban bully? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bineka, yaitu pertanyaannya, apa dampak dari kegiatan bully atau perundungan? Dampaknya yaitu pertama, depresi dan sering murung. Kedua, kehilangan selera makan. Ketiga, sulit berinteraksi. Keempat, kehilangan konsentrasi dalam belajar. Apakah dari kelompok Bineka mengerti? Mengerti. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pancasila. Kepada teman kami Fatan Layak untuk menjawabnya. Baik, terima kasih yang diberikan dari kelompok Pancasila. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bully? Jika bully terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan hal itu. Kamu kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bully kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembulian berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali. Kata jelas? Jelas. Sudah cukup jelas? Jelas. Baik, kami akan menutup hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik, kami minta maaf. Oke, tepuk tangan. Itu ya tadi sudah beberapa presentasi
temuannya menjadikan hasil tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik apa itu dampaknya, apa itu jerat hukumnya yang dilanggar, kemudian solusinya ya. Dari teman-teman tadi sudah cukup baik menyampaikan, yang menjadi solusi tadi juga sudah ada ya. Kemudian apa itu pelanggaran HAM, berarti sudah paham anak-anak ibu ya mengenai pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu adalah yang berkaitan dengan perbuatan untuk mengganggu ya, mengganggu ketidaknyamanan daripada orang lain itu ya. Jadi yang mau ibu simpulkan pada hari ini, kalau misalkan kalian menjadi korban, ada yang menjadi korban, segera tadi solusinya adalah bisa menyampaikan langsung kepada gurunya, mengadu ya, kepada siapapun yang kalian merasa bisa kalian percayai, yang dekat dengan kalian. Nah, kalian bisa membuat pengaduan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ibu harapkan nanti setelah kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM di kelas ini tidak ada yang menjadi pelaku daripada bully tadi, perundungan tadi, atau apapun yang mengancam ketidaknyamanan daripada orang lain. Sampai di situ. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita masih akan bahas mengenai proyeknya. Ya, mengenai proyek tadi sudah ibu singgung. Minggu depan kita akan tayangkan satu persatu video yang kalian buat. Kalau ada kendala mengenai pembuatan, kita bisa berdiskusi lewat WA group kelas. Ya, misalnya ada yang kurang editingnya atau apa dan segala macam kendala-kendalanya, kita bisa diskusikan nanti di WA group. Nah, paham anak-anak ibu? Oke, baiklah. Kalau begitu, tadi dimulai dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Silakan, siapa yang mau bawakan doanya? Ya, Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ya Bapa, apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan, biarlah tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, bisa menjadi bekal di masa depan kami. Berkatilah guru kami yang telah mengajari kami Tuhan, berikan berkat Tuhan, berikan kesehatan selalu Tuhan, dan berikan kekuatan Tuhan dalam mengajari kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama